Perintah Firaun untuk mulai membuat batu bata tanpa jerami merupakan gambaran dari apa yang sering terjadi ketika kita hendak melayani Tuhan, dan kesulitan-kesulitan yang tak terduga pun muncul. Selamat datang di Jalan 66, program pemahaman Alkitab melalui penjelasan pasal demi pasal untuk memahami kebenaran rohani. Saya Oti Priambodo, pembawa acara Anda, dan Pak Yohanes, narasumber kita. Kali ini kita akan sampai pada kitab Keluaran pasal yang ke-5 dan yang ke-6. Selama setengah jam ke depan, kita akan menyelidiki misteri firman Tuhan. Saudara, terkadang ketika kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, segala sesuatunya terasa lebih buruk daripada membaik. Terkadang, ketika kita berharap mendapatkan pahala dari Tuhan atas semua pelayanan yang sudah kita lakukan dengan setia, yang kita dapatkan justru rasa sakit dan penderitaan. Mengapa demikian? Pak Yohanes akan memandu kita melalui tema yaitu batu bata tanpa jerami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena saat ini kita sudah mulai memasuki Keluaran pasal yang ke-5. Saudara, sebagaimana yang telah kita pelajari, keturunan Yusuf, umat Israel yang sedang ada di Mesir mengalami penderitaan selama ratusan tahun. Setelah mereka bertahun-tahun menderita di bawah tekanan, penindasan yang dilakukan oleh Firaun melalui sang mandor. Kita tahu ya, karena mereka bekerja seperti budak begitu, bahkan mereka budak, itu ada pengawas. Ini membuat hal mereka menjerit-jerit dalam batin mereka. Tetapi nggak tahu bagaimana mereka bisa keluar dari penderitaan ini. Dan kita tahu bahwa Allah memanggil Musa untuk membawa mereka yang sedang tertindas ini untuk keluar dari perbudakan. Jadi Musa diutus menghadap Firaun di Mesir dengan tuntutan agar umat Allah dibebaskan. Nah, mari kita membuka Alkitab dan kita melihat Keluaran pasal yang ke-5. Saya akan mulai membaca dari ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka itu pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Saudara, perhatikan ya, ketika Musa menyampaikan firman Tuhan,
Dan Firaun menjawab Musa dengan sangat kasar. Dan kita tahu ya, Firaun akan menyesali apa yang telah diperlakukannya bagi kedua hamba Tuhan ini. Tetapi saat itu belum tiba ya. Sebaliknya, setidaknya ya sementara waktu, tampaknya situasi orang Ibrani justru memburuk, bukannya membaik. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang." Saudara, kita tahu bahwa jerami itu kan merupakan komponen penting dalam pembuatan batu bata untuk menambah kekuatan. Jadi ini sesuatu yang akhirnya memperberat penderitaan orang-orang Ibrani. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu. Ia ditugas sehari seperti waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukul, padahal rakyat tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Saudara lihat, umat mulai kehilangan kesabaran. Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Sekarang mereka harus membuat batu bata tanpa jerami. Jadi tanggapan pertama mereka adalah menyalahkan Musa dan Harun. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang diutus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Memang ada kalanya kita harus mempercayai janji-janji Tuhan, bahkan ketika iman kepada Tuhan terlihat tidak ada hasilnya. Namun kisah ini belum selesai, saudara ya. Jadi kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi terhadap penindas umat Tuhan yang sombong itu. Mari kita sambung di Keluaran pasal 6, kita mulai dari ayat yang pertama. "Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat.
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Saudara, coba kita perhatikan di sini bahwa Allah telah menjanjikan pembebasan, dan Dia jelas menugaskan Musa untuk menghadap Firaun agar bersedia membebaskan orang Ibrani. Namun seperti yang sering terjadi, ada penolakan. Jadi tampaknya Allah nggak langsung menepati janjinya seperti itu. Kita nggak mengerti mengapa Dia menunda. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang telah dirancangkan. Dia seperti seorang tukang roti membuat kue, dan Dia tahu persis berapa lama kue harus berada di oven sebelum dipanggang. Jika Dia mengeluarkan kue itu sebelum matang sempurna, kita tahu bagian dalamnya akan lengket dan tidak bisa dimakan. Jadi Tuhan tidak akan mengeluarkan kue itu dari oven sebelum Dia tahu kue itu sudah matang sempurna. Dan Anda tahu kita nggak bicarakan kue di sini nanti pada lapar semua. Tapi kita sedang membicarakan bagaimana orang Ibrani diperbudak di Mesir. Itu tadi hanya semacam ilustrasi bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan Dia kerjakan bagi umatnya. Kita sambung di ayat 10. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Saudara, kita lihat di sini bahwa Allah ingin menegaskan apa yang sudah Dia katakan kepada Musa dan Harun, bahwa mereka tidak boleh menyerah, tetapi harus terus menggedor pintu Firaun sampai Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Nah, di akhir pasal 6, mulai dari ayat 14, ini penulis meluangkan waktu untuk mencatat silsilah putra-putra Yusuf. Nah, ini menunjukkan bahwa Musa dan Harun berada dalam garis keturunan imamat. Coba kita sekarang sambung langsung di ayat 26. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Saudara, Musa mulai minder, mulai putus asa. Ia merasa nggak mampu kerjakan tugas ini dan merasa diri nggak berharga. Musa mengharapkan kesuksesan yang lebih baik daripada yang telah diraih sejauh ini. Pelajaran yang kita petik dari kejadian ini adalah bahwa Tuhan akan menepati janjinya, tetapi kita perlu bertekun di dalam iman. Kita diajarkan untuk terus meminta, mencari, dan mengetuk, dan kita diajarkan untuk tidak mudah menyerah. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab pasal demi pasal, dan saat ini kita sampai pada sesi tanya-jawab dari kitab Keluaran pasal yang ke-5 dan yang ke-6. Kalau kita melihat Pak Yohanes di dalam pasal yang ke-7,
akan disebutkan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Pertanyaan saya, bukankah Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya terhadap Tuhan? Ya, pertanyaan ini muncul di benak kita karena disebutkan setidaknya 10 kali dalam kitab Keluaran bahwa hati Firaun mengeras. Ya, terkadang kitab suci mengatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun dan terkadang Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Jawabannya keduanya benar. Ya, tidak ada cara yang memadai untuk menjelaskan terkait dengan misteri ini. Karena berada di luar pemahaman manusia. Siapakah yang mampu menjelaskan hubungan antara kedaulatan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dan kehendak bebas manusia? Banyak yang mencoba menjelaskannya, tetapi kalau kita pakai akal ini selalu nggak nyambung begitu ya. Memang benar bahwa Firaun mengeraskan hatinya sendiri, tetapi juga benar bahwa Tuhan mengeraskan hatinya. Kedua hal ini terjadi secara bersamaan. Ketika seseorang mengeraskan hatinya terhadap Tuhan, Tuhan akan semakin mengeraskannya. Hal ini berlaku dalam pertobatan menuju keselamatan. Allah melalui Roh Kudus menyadarkan mereka bahwa mereka membutuhkan Kristus. Namun di saat yang sama, Allah tidak akan menyelamatkan seseorang di luar kehendaknya. Setiap orang harus memutuskan secara pribadi untuk menanggapi Allah dan membuka hati mereka terhadap panggilan Roh Kudus. Jadi ini kita melihat bagaimana Allah mengeraskan hati Firaun. Namun peringatan bagi kita sangat jelas ya. Tanggapilah Allah ketika Dia memanggilmu, karena jika kamu menundanya, akan menjadi 2 kali lebih berat dan sulit di masa-masa yang akan datang. Pak Yohanes berbicara tentang Firaun ini. Telah dikatakan bahwa kekuasaan absolut akan merusak secara absolut. Nah, bisakah kita belajar sesuatu dari contoh para Firaun kuno ini? Ya, kita belajar banyak ya dari kepemimpinan Firaun di sini yang menganggap diri mereka lebih tinggi daripada yang seharusnya dan mereka ternyata menindas rakyat. Ini terjadi pada waktu di Mesir kuno ya. Ini juga terjadi di Romawi kuno. Kita ingat ya, para diktator kaisar yang memproklamirkan diri sendiri seperti Napoleon, dan di sejarah ya kita menemukan korupsi tingkat tinggi di mana-mana, termasuk pembunuhan massal dan juga pemenjaraan massal. Nah, saya ragu ada pemerintahan di dunia ini yang benar-benar bebas dari korupsi. Kira-kira ada nggak ya? Tetapi sebelum kita menyalahkan mereka, ya mari kita tunjuk diri kita sendiri. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan dalam kebanyakan kasus ya, umat Allah, jika mereka setia dan loyal kepada Yesus, kepala kita, akan mendapati diri mereka melawan pemerintah dan tren yang terjadi di tengah masyarakat. Rasul Paulus ingat ya memerintahkan kita sebagai orang Kristen untuk menghormati raja dan berusaha sebisa mungkin untuk menjadi warga negara yang baik di negara tempat kita tinggal. Hanya dalam kasus di mana pemerintah memerintahkan kita untuk tidak mentaati Allah, kita harus membuat pilihan, mentaati manusia atau mentaati Allah. Tetapi Pak Yohanes, tidakkah seharusnya orang Kristen berupaya memberikan pengaruh ilahi dalam pemerintahan dan masyarakat secara umum? Itu pasti ya. Nah, kita harus ingat bahwa gereja ini hadir di tengah-tengah dunia ini. Itu harus menjadi suara hati nurani dan menyampaikan kebenaran kepada pemerintah, kepada penguasa tentang hal-hal yang benar ya. Namun jika para pemimpin tidak mendengarkan suara Tuhan yang berbicara, kita seharusnya tidak membiarkan diri kita dirusak oleh apa yang terjadi di negara ini. Kita harus menyembah Tuhan dan mentaati firman-Nya terlebih dahulu, lalu berusaha menjadi warga negara yang baik, ya, agar Injil tidak difitnah oleh perilaku jahat orang-orang yang mengaku mengenal Kristus. Haruskah orang Kristen terlibat dalam sebuah politik begitu Pak Yohanes? Ini pertanyaan ya, kenapa tidak ya?
Jika kita cukup beruntung tinggal di negara yang mengizinkan kita memilih, setidaknya kita harus memilih. Jika kita memenuhi syarat dan merasa terpanggil ke dunia politik, orang Kristen ya boleh saja mencalonkan diri, misalnya menjadi pejabat, apa saja boleh. Yang penting kita di sini tujuannya adalah bagaimana kita melayani Tuhan. Jadi kita juga harus tahu bahwa ketika kita ada di tengah-tengah sebuah bangsa, kita juga harus memberi pengaruh yang baik. Termasuk misalnya kita di dalam konteks mungkin berpolitik dan sebagainya, kita harus memberikan pengaruh yang baik bagaimana menjadi orang yang jujur, bagaimana menjadi orang yang bisa dicontoh sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa di tengah-tengah bangsa di mana kita ada, kita juga harus hati-hati ya. Karena belum tentu kita diterima dengan baik dan belum tentu juga kita pada akhirnya bisa memberikan nilai-nilai yang seharusnya orang pegang. Tetapi yang penting bagaimana kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah agar negara di mana kita ada ini betul-betul menjadi negara yang nyaman, negara yang damai. Dan itulah cara kita memberikan gagasan itu agar nilai-nilai yang baik, yang benar itu pada akhirnya juga akan membuat rakyat itu menjadi sejahtera. Nah, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Menurut Pak Yohanes bagaimana nih? Mengapa Tuhan ingin orang Israel menyembahnya di padang gurun? Bukankah mereka bisa menyembah Tuhan dengan cara yang sama di Mesir? Saya pikir alasan utamanya adalah mereka perlu terbebas dari belenggu para tuan atau para pemimpin yang ada di Mesir. Nah, seperti yang akan kita lihat ya di kitab Keluaran, itu menekankan kehadiran Allah yang dinyatakan di tengah-tengah umatnya, termasuk kita akan belajar nanti kemah suci yang akan dibangun dan juga ada sistem ibadah yang lebih baik yang akan Allah berikan kepada mereka. Rasanya mustahil untuk melaksanakan ibadah sementara mereka dipukuli karena tidak menghasilkan cukup batu bata tanpa jerami. Bagaimana bisa ibadah sementara mereka dipukuli? Baru saja mau ibadah, tiba-tiba sudah dipanggil untuk membuat jerami. Karena itu mereka perlu keluar dari perbudakan agar mereka bisa beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa menyatakan apa yang menjadi kehendak mereka, melakukan semua sistem ibadah yang memang Tuhan sudah tetapkan agar mereka menjadi bangsa-bangsa atau menjadi orang yang betul-betul fokus beribadah kepada Tuhan tanpa gangguan. Dan harus ingat ya, Firaun harus belajar untuk tidak mengganggu Tuhan dan umatnya. Itu menjadi pelajaran. Jadi jangan orang itu bermain-main karena Tuhan itu melihat dan Tuhan pasti akan bertindak. Dan kalau kita perhatikan Pak Yohanes pada bagian atau pasal yang ke-6 ini, Tuhan harus menguatkan Musa, yang tampaknya tidak menyangka akan mendapat perlawanan dari Firaun. Saya rasa bahwa Musa mengira Firaun akan memberikan umat Israel pergi begitu saja, tanpa perlu berdebat. Ya, ini juga jadi pelajaran ya. Tuhan memang akan memberi Firaun 1 atau 2 pelajaran, tetapi dia juga akan memberi Musa dan umat Tuhan pelajaran tentang ketekunan dan tentang hal bagaimana berdoa dan percaya. Nah, perintah Firaun untuk mulai membuat batu bata tanpa jerami ini merupakan gambaran dari apa yang sering terjadi ketika kita hendak melayani Tuhan dan kesulitan-kesulitan yang tidak pernah kita duga mulai muncul. Baik dalam pekerjaan misi, dalam pelayanan gereja, ingat ya nggak ada yang mudah. Karena seringkali di tengah kesulitan yang nggak pernah kita duga atau bahkan kegagalan yang tampak, Allah justru semakin menyatakan dirinya dan kuasa ilahinya. Ia berkata kepada Musa, Firaun tidak akan mentaatiku kecuali aku menunjukkan kepadanya betapa kuatnya tanganku. Ingat ya, Firaun pernah menyombongkan diri. Aku tidak mengenal Tuhan. Yang berarti Firaun tidak mengakui otoritasnya. Nah, yang akan kita lihat di bagian selanjutnya, Tuhan menyingsingkan lengannya
dan menunjukkan kepada Firaun betapa besar otot-ototnya dan seberapa keras ia dapat memukul. Pak Yohanes, akhir dari pasal yang ke-6 terdapat sebuah silsilah. Nah, apa ini tujuannya? Nah, kenapa ada silsilah ya? Ini menunjukkan bahwa Musa dan Harun adalah keturunan Lewi, suku imamat. Hal ini bermanfaat bagi siapapun yang mungkin mempertanyakan keabsahan atau otoritas keimaman Musa dan Harun. Baiklah kalau begitu Pak Yohanes, terima kasih banyak. Dan bagaimana kita akan meringkas pada kedua pasal ini? Ya saudara, hari ini kita telah mempelajari pasal 5 dan 6 dari kitab Keluaran dengan tema kita batu bata tanpa jerami. Nah, di bagian ini kita melihat bahwa Allah dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas terkadang membiarkan segala sesuatu tampak lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Allah akan mewujudkan segala sesuatu pada waktu yang tepat. Tetapi sementara itu, umatnya harus belajar yang namanya kesabaran, ketekunan, dan juga beriman dalam jangka waktu yang panjang. Saudara, kita juga mengalami hal yang serupa dalam hidup kita. Iman kepada Kristus bukanlah cara untuk mencapai kemakmuran atau kemudahan yang bersifat instan. Namun kita nggak boleh membiarkan kesulitan di dunia yang nggak sempurna ini mengalihkan kita dari jalan yang benar. Jadi teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah meminta kepada Tuhan. Dan ketahui bahwa sebelum jawaban kita, terkadang ada krisis untuk menguji iman kita, untuk melihat seperti apa diri kita. Di masa depan, saudara, kita akan dapat merenungkannya dan melihat bahwa Tuhan selalu memegang kendali dan selalu tahu apa yang sedang Dia lakukan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.